Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi, menjua-jua untuk kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di edisi Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita, kami mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang menyapa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 7 sampai ayat ke-9. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kami akan membaca, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pengalaman spiritualitas kita ataupun hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita pernah merasakan yang namanya keraguan. Biasanya keraguan itu muncul karena idealisme kita, karena logika kita sebagai manusia, atau bisa jadi karena kekecewaan kita. Kita mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam ketakutan kita. Kita mulai mempertanyakan keadilan Tuhan dalam keadaan kita. Dan kita juga mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tentu keraguan itu juga pernah dialami oleh murid Yesus. Kalau kita melihat di dalam kisah kitab Injil, yaitu Petrus, ketika Yesus ditangkap, dia mulai ragu, dan kita melihat bagaimana Alkitab menyaksikan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ternyata keraguan itu juga pernah dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Maka dari itu mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan apa yang hendak dikatakan di dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nabi Hagai bernubuat di sekitaran tahun 530 sebelum Masehi, di mana pada masa itu bangsa Israel sudah kembali dari tanah pembuangan Babilonia. Pada masa nubuatan Nabi Hagai juga bangsa Israel sudah mulai membangun bait Allah yang kedua. Namun menurut catatan sejarah, pembangunan bait Allah itu mengalami hambatan dari internal atau dari bangsa Israel sendiri. Mengapa mengalami hambatan dari internal? Karena mereka tidak bersemangat dan bahkan tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan karena 2 hal. Yang pertama, karena kemarau yang cukup panjang yang mengakibatkan hasil panen yang tidak memuaskan.
Kemudian yang kedua, mereka meragukan keagungan bait Allah yang kedua, dan bahkan mereka mulai meragukan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dengan kata lain, mereka mulai meragukan kuasa dan janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, tentunya situasi yang demikian, kehadiran Nabi Hagai tampil untuk menjawab semua keraguan umat Allah. Dan sekaligus juga memberikan dorongan kepada umat Allah untuk ikut serta dalam membangun bait Allah. Di dalam bacaan kita ayat 7 sampai ayat 9, Nabi Hagai memberikan identitas Allah sebagai Tuhan semesta alam yang diulang 3 kali. Artinya gelar Allah sebagai Tuhan semesta alam menekankan tentang keagungan, menekankan tentang kuasa, menekankan kedaulatan, menekankan otoritas, bahwa Allah juga sebagai pengatur terhadap seluruh makhluk di surga dan di bumi. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berkuasa dulu, kini, dan yang selamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, bahwa kita juga sering sekali memang kalau kita jujur, kita sering pada posisi bangsa Israel di zaman Nabi Hagai. Kita ragu terhadap kehadiran dan kuasa Tuhan ataupun keadilan Tuhan. Kita kecewa karena mungkin merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Keraguan kita membuat kita kurang semangat dan bahkan melemahkan iman kita. Maka dari itu firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini melalui apa yang disampaikan oleh kitab Hagai, dia menekankan bahwa Tuhan itu memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan semesta alam yang mau mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, itu semua atas kehendak dan atas pengaturan Tuhan. Yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita tetap berjuang, bagaimana kita tetap melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap semangat memperjuangkan kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita boleh ragu, tetapi harus kita yakini bahwa Tuhan kita itu tetap selalu bersama dengan kita. Dengan demikian, keraguan kita akan dijawab oleh iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Apapun yang kita lakukan, yakinlah Tuhan selalu ada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajak kami untuk kembali diteguhkan di dalam keimanan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati kehidupan kami. Engkau ajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah hikmat Tuhan tetap memberkati kami. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami berdoa buat semua serayan Tuhan yang sudah emeritus. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah disebut sebagai emeritus, tetapi kami yakin dan percaya semangat mereka untuk tetap melayani tetap masih membara. Dan biarlah Tuhan juga tetap memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kehadiran mereka juga menjadi guru hikmat bagi kami yang masih muda, bagi kami yang masih tetap semangat di dalam melakukan pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu tetap menyertai kami. Inilah doa kami, dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja.
Tuhan memberkati kita semua. Salam dari GBK Perunggun, Banjarmasin.